Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Afid Ilham Maulana and my NPM 2341102 and I'm study exchange in Universitas Teknokrat Indonesia, and today is a presentation in the material about business communication. Oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait materi dari bisnis komunikasi dan apa aja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada 6 aspek ya yang akan kita pelajari, yaitu terkait apa sih itu bisnis presentasi, terus tujuan dari bisnis presentasi, selanjutnya yang perlu disiapkan apa saja sih dalam bisnis presentasi, alat-alatnya apa, terus juga kita analisis audien, dan juga gimana sih kita meningkatkan terkait confident atau kepercayaan diri dari bisnis komunikasi, dan yang terakhir adalah konklusi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait komunikasi bisnis. Itu apa sih sebenarnya komunikasi bisnis? Jadi komunikasi bisnis ya kita dalam presentasi di presentasi bisnis ini, tujuan utama kita yang pertama adalah untuk menginformasikan pesan. Ya, tentu saja ketika kita melakukan presentasi bisnis, tujuan awal kita ya ketika menyampaikan sesuatu, kita adalah tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Informasi apa yang disampaikan? Ya mungkin dari investasi atau mau tujuan dari presentasi itu awalnya apa? Ya, untuk presentasi atau untuk promosi dan lain sebagainya. Juga ada ya untuk entertaining, terus juga untuk kita mengetuk hati dari audiens, serta juga bisa untuk memotivasi. Nah, itu tujuan dari presentasi bisnis. Nah, selanjutnya apa saja sih yang perlu disiapkan dalam presentasi bisnis? Jelas, ketika kita mau presentasi, yang perlu kita kuasai ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang satu, kita harus menguasai materi. Jelas, ketika kita mau mempresentasikan, jika kita tidak menguasai materi tersebut, ya kita tidak akan percaya diri. Nah, maka dari itu kita harus kuasai materi. Kita sebagai yang mengetahui lebih di saat presentasi itu, jangan sampai kita malah terlihat bodoh dalam artian ya di saat mempresentasikan bisnis. Nah, selanjutnya kita harus juga menguasai terkait peralatan dari presentasi. Misal nih, ketika kita mempersiapkan presentasi, ketika kita gaptek nih nggak bisa menggunakan LCD, proyektor atau ya pointer kayak gitu, ini akan terlihat kita tidak profesional. Itu kita harus menguasai terkait peralatan. Selanjutnya apalagi? Yang ketiga adalah menganalisis audien. Kenapa sih kita harus analisis audien? Satu, agar kita dapat menggunakan presentasi ini dengan optimal. Penyampaiannya optimal, metode yang kita sampaikan itu optimal. Selanjutnya kita juga analisis lokasi. Ya, analisis lokasi. Lokasinya di indoor atau di outdoor, kita pertimbangkan seberapa banyak kita komunikasi, seberapa lama kita komunikasi, dan apakah audien itu dapat menerima informasi itu dengan baik dan optimal. Nah, selanjutnya terkait alat-alat apa saja sih yang perlu disiapkan ketika kita mau melakukan presentasi bisnis. Jelas, kita tadi yang sudah disampaikan yang perlu disiapkan tadi, mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Untuk alat-alatnya atau toolsnya yang perlu kita persiapkan, jelas. Ketika kita akan mempresentasikan via online, ya kita mempersiapkan PowerPoint gitu ya. Terus internet jangan lupa, terus dicek mic-nya dari laptop kita optimal atau enggak. Nah, ketika kita mau presentasi secara offline, agar lebih optimal, yang pertama kita butuh papan tulis, whiteboard kah atau yang lain sebagainya yang bisa kita coret-coret juga di situ. Nah, sebenarnya juga bisa pakai flip chart ya, kayak kertas gitu, flip chart. Terus kita bisa mempersiapkan juga terkait presentasi yaitu PowerPoint, jelas. Nah, sebenarnya yang buat menyalakan PowerPoint agar PowerPoint itu bisa terlihat dengan jelas ya LCD sama proyektornya ya, sama yang apa itu yang putih-putih itu di belakang buat nangkep layar proyektor. Nah, selanjutnya kita juga perlu mic jika presentasi itu banyak orang di dalamnya dan butuh suara, dan dalam jangka waktu lama ketika kita menggunakan mic ini lebih optimal ya. Nah, selanjutnya tadi sudah nih kita
mengetahui tujuannya ada untuk informasi, ada entertaining atau touching emotion dan motivate. Terus yang perlu kita siapkan ya penguasaan materi, kuasai peralatan, audiens, dan lokasi. Selanjutnya juga kita sudah mempelajari terkait alat-alat yang disiapkan ya, misal kayak papan tulis, flip chart, LCD, mic, proyektor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga turun lagi terkait audiens. Tadi yang disampaikan ya, di bagian yang perlu disiapkan ada analisis audiens. Kita akan breakdown detail terkait apa saja sih audien yang akan kita analisis, tujuannya buat apa. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu saat analisis audien adalah siapa audien. Siapa ya, baik itu anak sekolah, anak kuliahan, atau pekerja, atau investor. Kita harus tahu analisis audien biar kita saat menyampaikan optimal. Nah, sebenarnya apa yang audien mau ketika kita mau presentasi bisnis ya, yang audien mau apa? Mau tahu tentang produk kita, mau tahu tentang promo kita, atau investor mau tahu terkait gimana sih untuk invest di produk kita harus tahu agar ya kita seefektif mungkin bisa menyampaikan pesan tersebut. Nah, sebenarnya di mana presentasi itu juga sebagai poin arahan ya, biar kita presentasinya efektif. Saat presentasi bisnis, di mana kita presentasi, jangan sampai kita presentasi di situ banyak orang lalu lalang, terus ya audien akan terbagi perhatiannya ke yang lain, tidak fokus ke kita, dan efektivitas presentasi bisnis akan turun. Nah, sebenarnya kapan presentasi dimulai itu juga jadi bahan pertimbangan ketika kita akan melakukan presentasi. Mau kita lakukan pagi hari, siang hari, atau malam hari, itu pendekatannya berbeda. Kalau pagi hari kita masih semangat, oke, kita bisa menyampaikan informasi dengan sangat ya berat ya. Tapi kalau siang udah mendekati waktu makan siang ya, kita menyesuaikan dengan waktu tersebut, kita lebih ringkas, lebih padat materinya. Itu terkait analisis audiennya. Nah, selanjutnya ada juga nih terkait kita saat presentasi yang harus kita perhatikan juga. Bentar, kucingnya mau keluar. Oke, yang perlu kita perhatikan juga saat presentasi itu body language ya. Gimana kita body language? Kenapa sih itu salah satu penting? Ya, agar kita terlihat profesional, kita harus menggunakan body language. Yang jelas, yang pertama kali diperhatikan sama orang bagian muka dulu. Bagian muka, ketika kita datang presentasi dengan cemberut, orang sudah nggak respect ya, mau dengerin gimana sih mau presentasi kok cemberut. Nah, yang jelas facial expression kalian ya saat presentasi bisnis masuklah ekspresi wajahnya. Nah, selanjutnya yang jangan sampai lupa smile ya. Smiling voice itu penting. Ketika kita sedang ngomong sambil senyum, ini suaranya beda dengan kita ngomong sambil cemberut. Oke, nama saya Fit, saya hari ini, beda kan? Nah, ketika dengan senyum, audien akan lebih mengena informasinya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa eye contact. Karena ini saya sedang presentasi secara online ya, saya hanya fokus ke depan. Tapi ketika presentasi bisnis itu banyak orang, banyak audien ya, diperhatikan satu-satu. Satu. Tapi jangan lama-lama, jangan dipelototin. Nanti ya risih juga audiennya. Ya eye contact sedikit, 10 detik atau 5 detik atau 2 detik. Ganti. Itu eye contact. Kita jangan malu untuk eye contact. Kalau kita malu, yang dilihat bagian nih, apa ini? Jidatnya ya, atau antara tengah. Udah santai aja, ketika kita presentasi, kita yang menguasai. Nah, selanjutnya jangan lupa pakai hand movement. Jangan kayak robot atau kayak ya sedang pramuka kah atau apa, jangan terlalu tegang. Jangan terus lurus tangannya, gunakan. Tapi jangan terlalu berlebihan, simpel aja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya terkait shoulder, pundak kita jangan terlalu bungkuk, jangan terlalu tegak. Ya, relax saja. Agar nanti saat presentasi ya kita enjoy. Nah, selanjutnya bagian kepala. Ya mungkin kalian akan risih ketika lihat ya, gini. Geleng-geleng ya kepalanya ya. Ya, relax saja. Nah, sebenarnya cara kita berdiri akan menunjukkan apakah kita percaya diri atau enggak, gemetar atau enggak. Nah, itu terkait body language. Selanjutnya, sebenarnya
saya membuat materinya, saya rangkum nih terkait poin-poinnya saja. Nah, nanti untuk tak edit atau enggak nanti di akhir ya. Selanjutnya terkait permasalahan saat presentasi yang sering kita rasakan mungkin ya bagi yang masih pemula atau awam, yang sering dirasakan apa sih ketika presentasi? Pertama, trembling atau gemetar ya. Itu jelas ketika awal-awal saya juga waktu mau komunikasi atau mau presentasi baik materi di perkuliahan atau mengajar di beberapa sekolah, itu ya kadang waktu awal-awal gemetar, tapi setelah kita terbiasa itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya juga kita kadang gemetar, kadang juga berdiri kita tidak tegap ya, kelihatan grogi, terus juga mulut kita kering, terus bicaranya terbata-bata, terus ya itu mungkin yang sering kita rasakan ketika kita belum terbiasa presentasi bisnis. Dan itu ya dibilang demam panggung normal atau nggak normal ya, mungkin untuk awal-awal normal, tapi kalau kelamaan sudah lama presentasi dan masih demam panggung, itu patut dipertanyakan. Kita harus pelajari lebih dan lebih, kurangi kata apa ya, kurangi ya. Lebih baik kita bicara dengan sedikit jeda. Ketika kita jeda, kata-katanya akan lebih jelas daripada kita seperti ini. Baik, perkenalkan, nama saya Afid dan kali ini saya akan presentasi bisnis. Kalau masih belum tahu, jangan tapi dijeda aja, pakai penjedaan. Nah, oke, itu terus selanjutnya terkait confident atau kepercayaan diri. Gimana sih untuk meningkatkan kepercayaan diri? Ada beberapa aspek sih sebenarnya yang untuk meningkatkan kepercayaan diri, tapi dari beberapa orang beda-beda. Tapi ya konsepnya, gambarannya ya hampir sama. Yang pertama, kadang kita jelas ya, yang awal-awal kita nggak percaya diri. Kalau kita nggak persiapan materi dengan mumpuni, kita nggak menguasai materi, itu akan mengurangi kepercayaan diri kita. Oh, saya nggak berani, saya tidak expert dan lain sebagainya. Itu makanya tadi di awal yang perlu disiapkan ya persiapan bahan materi. Sudah, materi sudah dikuasai, sudah mulai tenang hatinya. Dan lupa, kadang kalau yang saya lakuin ya minum dulu sebelum presentasi biar nggak dehidrasi. Nah, terus perkenalan dengan singkat, padat, sambil senyum. Halo, selamat siang, nama saya Afid, sambil senyum. Nah, sebenarnya bilang secara perlahan-lahan biar nggak ada kasih jeda. Sebenarnya open presentasi bisa pakai data, bisa pakai ya biar menggait audiens. Itu mungkin, tapi tahapan yang paling lebih tinggi sih. Nah, selanjutnya ketika kita nggak pede, itu diakibatkan kalau kita pakai baju yang tidak pas pada badan kita. Kita tidak pakai baju yang menurut kita itu paling terbaik pada diri kita. Misal bajunya kebesaran atau kekecilan, kondor-kondor, ada noda, dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan juga. Jika kita pakai baju yang terbaik, nggak mahal ya, tapi terbaik pada diri kita, cocok pada diri kita, itu meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya gaya rambut, terus ya kondisi mulut kita, terus ya kebersihan. Poin utamanya kita harus perhatikan pada diri kita terkait kebersihan tersebut. Nah, conclusion atau kesimpulan dari bisnis presentasi ya, tujuan kita presentasi bisnis ini kita menjual, kita memberikan pesan. Usahakan seterbaik mungkin kita sebagai presentator bisnis. Kita bawa nama baik bisnis, kita bawa nama baik diri kita, sampaikan presentasi. Kita kuasai audiens, kuasai materi, kuasai peralatan, dan persiapan. Nanti kita sudah persiapan, semua akan lebih terjamin, lebih prepare, diri kita akan lebih kuat lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.